Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ada satu kisah yang diceritakan oleh ulama besar yang bernama Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali Al-Malibari, atau beliau lebih dikenal dengan sebutan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Dalam kitabnya yang bernama Irsyadul Ibad halaman 33, beliau menceritakan ada seorang laki-laki yang bermimpi. Di dalam mimpinya tersebut, dia melihat ahli kubur keluar dari kuburannya. Setelah keluar dari kuburannya, ahli kubur tersebut sibuk berebut dari sesuatu, entah apa yang mereka perebutkan. Tetapi pada sisi lain, ada juga ahli kubur yang tidak berebut. Dengan tenangnya dia menunggu. Akhirnya si laki-laki tersebut memberanikan diri dan bertanya kepada ahli kubur yang tidak berebut tersebut, "Wahai Bapak, apa yang mereka perebutkan tersebut?" Kemudian si bapak itu menjawab, "Yang mereka rebutkan adalah sedekah, doa, bacaan Al-Quran dari kaum muslimin." Lalu si laki-laki itu bertanya kembali, "Kenapa Bapak tidak ikut berebut seperti yang lainnya?" Kata si bapak tersebut, Aku sudah cukup. Setiap hari anakku mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kepadaku. Setiap hari ia membaca Al-Quran di pasar sambil berjualan. Dan kemudian pahalanya dikirimkan kepada aku. Bagiku itu sudah cukup. Akhirnya laki-laki tersebut terbangun dari tidurnya. Esoknya ia mendatangi pasar yang diceritakan si bapak tersebut. Dan benar saja, di pasar tersebut ternyata ada seorang anak laki-laki yang sedang berjualan salabiyah. Tetapi sambil berjualan, lisannya tidak pernah henti membaca Al-Quran. Dan ternyata itu yang menyebab si bapak tersebut tidak berebut pahala seperti yang lainnya. Dia tenang, dia damai, karena anaknya selalu mengirimkan bacaan Al-Quran kepadanya. Beberapa hari kemudian, si laki-laki ini bermimpi kembali. Dan di dalam mimpinya seperti biasa, ia melihat banyak ahli kubur yang keluar dari kuburnya. Mereka sibuk berebut kiriman hadiah dari kaum muslimin. Dan ternyata si bapak tersebut juga sama. Yang awalnya dia menunggu dengan tenangnya, akhirnya dia ikut berebut juga. Kagetlah dia. Setelah bangun dari tidurnya, dia kembali ke pasar tersebut. Dia bertanya, di mana anak laki-laki yang biasa jualan zalabiyah tersebut? Telusur demi telusur, ternyata si anak laki-laki tersebut telah meninggal dunia. Dan akhirnya dia tersadar, mungkin ini yang menyebabkan si bapak tersebut tidak lagi mendapatkan kiriman pahala dari anak tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ini adalah satu kisah yang sederhana yang diceritakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Irsyadul Ibad, bahwa
apa yang dikirimkan oleh orang yang masih hidup itu sejatinya sampai kepada ahli kubur. Dan ini juga sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam meninggal dunia, in qata amaluhu, maka terputuslah semua amalnya, illa min thalasin, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bihi, aw waladun salih yad'u lah. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semuanya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Selama anak itu masih hidup, maka ia akan bisa menjadi amal jariyah, sedekah jariyah. Tetapi ketika anak itu sudah meninggal, maka terputuslah juga amalan tersebut. Seperti cerita yang tadi saya sampaikan. Ketika anaknya masih hidup, si bapak mendapatkan hadiah. Tetapi ketika anaknya sudah meninggal, maka terputuslah pula hadiah tersebut. Pesan dari kisah ini adalah, yang pertama, setiap kita adalah anak. Maka doakan orang tua kita selama kita masih ada di dunia ini. Dan yang kedua, didiklah anak kita agar kelak ketika kita tiada, dia mendoakan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.